Di dalam buku ini terdapat 8 bab bahasan. Bab yang pertama itu ada pemikiran mitologis dan filosofis, kedua pemikiran fungsional, ketiga pemikiran pragmatis, modernisme ke postmodernisme dan postkolonial, keempat filsafat dan keberadaan manusia, kelima tokoh-tokoh filsafat Yunani dan Islam, keenam kebangkitan pemikiran abad pertengahan, ketujuh kaum intelektual di negara-negara berkembang, dan bab yang terakhir bab 8 itu ada wacana intelektual kritik terhadap paradigma modern. Pada bab pertama menjelaskan tentang pemikiran mitologis dan filosofis. Pemikiran mitologis menurut Suparlan Soehartono 1994 bahwa pemikiran mitologis adalah cara berpikir yang mewarnai kehidupan manusia pada awal perkembangannya. Kita semua kenal dengan dunia mitis dan upacara-upacara magis masih berada di sekitar kita. Para orang tua kita, para guru, dan para tetua seringkali menuturkannya. Memang pemikiran mistis secara jelas tampak pada kebudayaan masyarakat primitif, di mana tingkah laku manusia secara langsung masih melibatkan diri dengan para dewa sebagai sumber kekuatan alam yang serba misterius. Pemikiran mitologi seringkali dipahami sebagai tidak logis ataupun tidak ilmiah. Pemikiran ini secara positif dipahami sebagai awal dari perkembangan pemikiran manusia. Kemudian yang kedua ada pemikiran filosofis. Pada pemikiran filosofis, logika atau akal pikiran manusia mulai dominan. Pada awal abad ke-15, seluruh aktivitas yang disebut humanisme yaitu paham yang menjadikan manusia sebagai titik sentral dalam hidup. Pada masa ini terdapat beberapa filosof yang corak pemikirannya dapat dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya. Di antara lain ada Parmenides, Herakleitos, Plato, dan juga Aristoteles. Selanjutnya bab 2 ada pemikiran fungsional. Van Persson berpendapat bahwa manusia untuk memperoleh kebudayaan terdapat 3 hal, yaitu mitologis, ontologis, dan fungsional. Pada pemikiran fungsional, manusia mulai mencari relasi dan mengenalkan diri serta keahliannya di masyarakat. Manusia disebut insan yang unik karena ia tidak pernah berhenti dalam berkarya dan menciptakan hal baru. Manusia mulai membentuk tatanan organisasi dalam kelompok politik untuk menyusun dan mengatur kehidupan masyarakatnya. Mereka juga mengembangkan dirinya melalui proses interaksi dan komunikasi, melalui bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan. Pada pemikiran fungsional ini dibagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme merupakan doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian, logika, serta analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma atau ajaran agama. Pada pertengahan abad ke-20, ada tradisi kuat rasionalisme yang terencana dan dipengaruhi secara besar oleh para pemikir bebas dan kaum intelektual. Selanjutnya ada empirisme, adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Kaum empiris mengatakan bahwa waktu lahir jiwa manusia adalah putih bersih, tidak ada bekal dari siapapun yang merupakan ide inet. Akal bukan menjadi sumber pengetahuan, akan tetapi akal mendapatkan tugas untuk mengelola bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Pengalaman dan fakta kehidupan sehari-hari merupakan dasar realitas yang dialami baik merupakan benda atau perubahan keadaan. Pada abad ke-17, Renaissance bermunculan berbagai pandangan filsafat atas ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat pada masanya, dengan memunculkan beberapa tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan juga David Hume. Kemudian ada kritisisme. Seorang tokoh filosof kebangsaan Jerman, Immanuel Kant, mencoba mengatasi antara rasionalisme dan empirisme. Pada satu pihak, Kant mengakui kebenaran pengetahuan indera, dan di lain pihak, diakui bahwa budi pun mampu mencapai kebenaran, tetapi harus diselidiki atau mengkritik pengetahuan budi, serta akan diterangkan apa sebabnya pengetahuan itu mungkin. Aliran Kant disebut kritisisme. Pada filsuf zaman modern, pengetahuan tidak berasal dari kitab suci ataupun ajaran agama dan dari penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Immanuel Kant pertama kali mengenalkan ajaran filsafat kritis dimaksudkan untuk memugar sifat objektivitas dunia dan juga ilmu pengetahuan. Setelah kritisisme ada idealisme modern. Corak umum filsafat Hegel di mana idealismenya sangat konsekuen,
Hegel mencari yang mutlak dari yang tidak mutlak. Pada hakikatnya, yang mutlak ialah gerak, bukannya suatu yang tetap, tidak berupa yang melatar belakangi suatu hal. Menurut rangkaian pemikiran Hegel, ada tiga cabang filsafat: logika, filsafat alam, dan juga filsafat roh. Selanjutnya ada positivisme. Pada tahun 1798 sampai 1857 di Prancis muncul aliran baru yang ditokohi oleh Auguste Comte, yaitu positivisme. Menurut Comte, jiwa dan budi adalah basis teraturnya masyarakat, maka harus mendapatkan pendidikan yang cukup matang. Positivisme yang diperkenalkan Comte berpengaruh pada kehidupan intelektual abad ke-19. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh positivisme adalah membebaskan ilmu dari kekahan filsafat atau metafisika. Pada pemikiran filsafat, positivisme merupakan bentuk perkembangan akal manusia dalam 3 tahap, yaitu teologi, metafisik, dan real atau positif. Pada pemikiran filsafat, positivisme menolak segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara nyata dan positif adanya. Kemudian evolusionisme. Lahir aliran evolusionisme yang ditokohi oleh Darwin dan Herbert Spencer tentang perkembangan bagi segala sesuatu termasuk manusia, merupakan perkembangan tertinggi dari taraf hidup yang paling rendah, yaitu alam, dan juga diatur oleh hukum-hukum mekanik. Kemudian ada materialisme. Materialisme berpendirian bahwa pada hakikatnya segala sesuatu itu adalah bahan belaka. Pandangan ini menemukan kejayaannya pada abad ke-19 di Eropa, yang terasa pengaruhnya. Dalam perkembangannya kemudian tampak dan muncullah materialisme yang lebih runcing dan ekstrim, yang berarti materialisme belaka dengan seorang tokoh yang terkenal, yaitu Karl Marx. Perkembangan masyarakat yang nyata adalah dorongan untuk hidup, yaitu makan, minum, pakaian, dan hal ini diusahakan oleh manusia itu sendiri, yang memerlukan alat-alat berupa materi belaka yang hendak diusahakan pun materi. Kemudian eksistensialisme. Aliran filsafat ini mempunyai kedudukan yang utama dalam arti pengaruh yang besar. Dalam filsafat ini juga terdapat berbagai macam aliran. Secara umum pada aliran bahwa filsafat manusia memiliki tujuan mengerti realitas seluruhnya. Seorang tokoh bernama Kierkegaard mengartikan bahwa eksistensialisme adalah kepenuhan ada dalam individu karena kemauannya yang merdeka, karena sikap terhadap manusia dan barang lain menjadi dirinya subjek yang konkret yang ada pada saat itu. Nah, memasuki bab ketiga ada pemikiran pragmatis, modernisme ke postmodernisme, dan postkolonial. Yang pertama ada pemikiran pragmatis. Merupakan ajaran yang menganggap bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan cara bertindak ataupun berbuat dengan hipotesa yang menimbulkan penyesuaian yang berhasil atau memecahkan kesulitan-kesulitan yang praktis. Pemikiran tentang teori pragmatisme dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce dan William James, kemudian John Dewey, mengajarkan bahwa yang penting adalah pengaruh apa yang dilakukan sebuah ide dalam suatu rencana tindakan. Pengetahuan yang dimiliki manusia tidak lain dari gambaran yang diperoleh mengenai akibat yang dapat disaksikan. John Dewey berpendapat bahwa tiap-tiap organisme dalam keadaan perjuangan yang berlangsung terus-menerus terhadap alam sekitarnya dan memperkembangkan alat yang memberikan bantuan dalam perjuangan tersebut. Karena itu, kecerdasan adalah sesuatu yang bersifat kreatif dan pengalaman merupakan unsur terpokok dalam segala pengetahuan. Kemudian ada pergeseran era dari pramodern ke postmodern. Sebelum kehidupan modern, pemikiran masa pramodern itu selalu menempatkan Allah atau Tuhan sebagai pusat dari segala pemikiran, kebudayaan, serta masyarakat. Berawal dari Renaissance dan humanisme berhasil membuat perubahan yang radikal. Tema yang berpusat pada Tuhan berbelok kepada manusia. Persoalan materi dan waktu menjadi pusat utama manusia Renaissance, sebuah kelahiran kembali keunikan Yunani dan Roma klasik, serta perhatian mereka tentang pengajaran Kristen dan para individu itulah yang jadi pusat perhatian. Nah, pada bagian antropologi humanis, seorang pribadi memiliki kemampuan untuk belajar dan diajar. Dari masa pencerahan hingga abad modern, banyak pakar meramalkan bahwa suatu saat agama itu akan mati, namun ramalan tersebut tidak pernah jadi kenyataan. Pada abad ke-20, dibuka debat teologis antara kelompok modernis dengan fundamentalis. Tak heran jika mereka berusaha membuang segala hal yang berbau supranatural dari Alkitab.
Postmodern muncul sebagai reaksi terhadap fakta tidak pernah tercapainya impian yang dicita-citakan ke dalam era modern dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 dan ke-20. Namun muncul dampak negatif dari ilmu pengetahuan bagi dunia, justru sangat membahayakan dan bisa merusak lingkungan hidup, menyebabkan menjadi tidak sesuai harapan rasionalitas modern. Pada ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak bisa memberikan waktu luang untuk istirahat bagi manusia. Pada masa lampau, semua orang mengharapkan teknologi yang canggih untuk dapat meringankan tugas sehingga seseorang dapat menikmati waktu luang atau waktu senggang. Namun pada saat ini teknologi sudah berkembang sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia. Namun nyatanya semua orang lebih sibuk daripada dulu, justru malah menuntut pribadi untuk lebih bekerja keras lagi untuk mendapatkan hasil maksimal dari apa yang diciptakan. Sejak Friedrich 1844 sampai 1900, modernisme sudah mendapat serangan dan kritik, namun belum benar-benar diperhatikan sebelum tahun 1970-an. Pengaruh baru yang muncul pada masa postmodern dalam aspek kehidupan sangat penting diperhatikan, bahwa gerakan itu bukanlah anti terhadap hasil yang dicapai di era modern. Yang menjadi titik perlawanan postmodern adalah cara pandang dan filsafat modernis yang dianggap gagal. Oleh karena itu, postmodern lebih menunjuk pada suasana intelektual dan ekspresi kebudayaan yang mendominasi masyarakat sekarang. Pergeseran modernisme ke postmodernisme berjalan dengan perlahan, tetapi pasti pergeseran bukanlah sebuah revolusi yang tiba-tiba, tetapi melalui proses yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Modernisme bukanlah sebuah idealisme yang dapat diterima secara utuh, dan pemikirannya pun bergeser ke arah yang lebih baik. Dan peran utama dari postmodern tata modern berarti terbaru, barusan, mutakhir. Sedangkan kata pas atau pasca berarti sesudah. Jadi postmodern merupakan makna pengingkaran yang berarti sesuatu itu sudah tidak modern lagi. Sebagaimana ditekankan oleh Grant Pace, modern reaksi menentang totalitas pencerahan. Ketika modernisme berada di titik masalah, maka dengan postmodern dapat memberikan sudut pandang yang realistis. Jadi modernisme dan postmodern merupakan dua perbedaan yang berarti. Postmodern memberikan kebebasan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Jika di era modern, kekristenan mendapat tekanan hebat dari kaum rasionalis, pencerahan beda di era postmodern, kita mendapat pengakuan dalam hal ini muncul 3 pendekatan berbeda dari kelompok Kristen. Pertama, bagian teologi Kristen yang harus mengalami penyesuaian adalah apologi, ketika sebuah usaha untuk mempertahankan dan memberitakan klaim kebenaran bagi dunia. Dalam postmodern, seseorang tidak dapat mengklaim memiliki kebenaran, karena semuanya itu kebenaran valid serta tidak memiliki hak untuk memaksakan kebenarannya pada orang lain. Tidak ada standar menentukan benar ataupun salah, salah satunya yaitu dari kita diri sendiri. Di tengah postmodern, kekristenan justru mendapatkan kesempatan yang baik untuk membuat beda. Pokok yang harus diperhatikan kaum Kristen yaitu kembali kepada Alkitab dan berdiri kokoh dalam iman di tengah pergeseran era modern ke postmodern. Postmodern menghebohkan rimba belantara intelektual bangsa Indonesia, terutama masalah kesenian, kebudayaan, sastra, bahkan lebih-lebih filsafat. Terminologi postmodern menjelaskan siklus sejarah baru yang dimulai sejak tahun 1875 dengan berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme, kapitalisme, dan Kristianitas, serta kebangkitan kebudayaan non-Barat. Postmodern merupakan suatu ikhtiar yang tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran, eksperimentasi, dan revolusi kehidupan terus-menerus. Dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, ada kesamaan tujuan mengetahui hakikat esensia ataupun hukum yang merupakan intisari dari manusia sesuai dengan asumsi-asumsi serta metodologi yang mendasarinya. Manusia dipandang atas 2 unsur kemanusiaan, yaitu psikologis dan fisiologis. Untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan, perlu belajar sains atau ilmu pengetahuan yang berdiri atas pemikiran rasional dan pembuktian secara empiris. Keberadaan manusia sebagai sistem pada tingkat kemanusiaan berpusat pada manusia sebagai porosnya. Manusia mampu mengetahui dirinya dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Unsur kepribadian manusia itu meliputi 4 unsur, yaitu seni kepercayaan, filsafat, dan juga ilmu.
Filsafat Yunani dan Barat upaya untuk menelusuri kembali asal-usul cara berpikir yang ujungnya melahirkan intelektual modern. Peralihan proses perkembangan Eropa menjadi peradaban modern dianggap sebagai dasar perkembangan ke arah dunia modern. Peranan individualisme pada abad pertengahan telah ada, namun masih terikat dengan pola pikir umum waktu itu. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan dan peranan individualisme mencapai puncaknya yang dapat mengubah struktur masyarakat abad pertengahan yang dikuasai oleh kuasa gereja dan golongan feodal, serta juga mengalami perubahan bagi masyarakat Eropa yang bebas terbuka sebagai ciri dunia modern. Seluruh abad pertengahan dikuasai oleh golongan gereja dan feodal, di mana manusia kurang menghiraukan duniawi, tetapi lambat laun dua kekuasaan itu tumbuh tenaga baru, yaitu kaum borjuis yang meletakkan dasar perkembangan ke arah modern. Selanjutnya, bab 4 ada filsafat dan keberadaan manusia. Menurut Aristoteles, istilah manusia hidup sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dalam tradisi ilmu pengetahuan dan filsafat. Kesamaan tujuan dalam penjelasan terhadap manusia, mengetahui hakikat esensi atau hukum yang merupakan intisari dari manusia sesuai dengan asumsi serta metodologi yang mendasarinya. Manusia sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen sistem yang memiliki fungsi tertentu antara satu dengan lainnya, saling berpengaruh. Dalam KBBI 1990, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Dalam antropologi filsafat hakikat manusia ada 3, yaitu pertama, manusia orang yang dilahirkan di atas bumi. Kedua, hakikat manusia dengan indikasi makhluk ciptaan di atas bumi sebagaimana semua benda di dunia. Ketiga, perkembangan universal dari kecenderungan kodrat manusiawi. Istilah sains dan agama memiliki arti berlawanan. Sains membahas sesuatu kebenaran yang diukur logis atau bukan, sedangkan agama terkadang tidak memperhatikan aspek logisnya. Sains untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Agama selalu menjadi pola hidup manusia. Agama sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk mencari ilmu dan berpikir. Sifat manusia yang paling menarik perhatian adalah refleksi diri. Manusia memiliki kesempatan yang khas untuk mengetahui dirinya sendiri dan dunia di dalam mana seseorang akan hidup. Watak manusia merupakan kumpulan corak yang khas terdapat pada manusia. Ia menciptakan kebudayaan, melakukan bahasa tentang keberadaan manusia yang berupa wujud yang dapat diartikan dengan kata. Usaha manusia meliputi unsur seni, kepercayaan, filsafat, dan juga ilmu. Manusia bereksistensi secara dinamis dan bersama dalam realitas. Ia menyadari bahwa selalu ada perubahan dalam diri serta lingkungannya. Selanjutnya, pada bab 5, ada tokoh-tokoh filsafat Yunani dan Islam. Pada bab ini, terdapat 12 tokoh filsafat Yunani dan juga Islam. Yang pertama itu ada Socrates. Ia percaya bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran itu sifatnya langgeng. Kebenaran yang berlaku umum itu ada dan harus dicari. Sikap Socrates sebagai filsuf besar selalu menempatkan diri pada posisi tidak tahu dan ia mencari jawabannya sendiri atas ketidaktahuannya tersebut. Karena kesederhanaan dan kejujurannya, ia menjadi panutan di Athena. Pada suatu akhirnya, ia mendapatkan hukuman mati dengan harus meminum racun karena ia dituduh tidak mengakui dewa-dewa dan menyebarkan pengaruh sesat kepada kaum muda. Apologi berarti pembelaan Socrates ketika menghadapi para hakim di Athena tersebut. Selanjutnya, tokoh yang kedua ada Plato. Ia merumuskan tentang dialektika yang berarti ketajaman analisis, mencari hubungan antara berbagai pengertian yang dikelompokkan pada jenisnya masing-masing dan kemudian diurai pada komponen-komponen kecil. Kemudian ada Aristoteles, menganggap logika adalah cara berpikir yang bersistem teratur, bertahap, ilmu yang murni, dan bersifat a priori. Selanjutnya ada Archimedes. Ia yang pertama kali memperkenalkan metode heuristik dalam penelitian sejarah yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan. Selanjutnya ada Al-Kindi, filsuf bangsa Arab. Ia juga seorang penulis yang ensiklopedis dalam filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian ada Al-Asy'ari. Dalam sejarah pemikiran Islam, ia telah berhasil melumpuhkan gerakan kaum Mu'tazilah dengan memakai logika mereka sendiri. Kemudian ada Al-Farabi.
merupakan penerus tradisi intelektual Al-Kindi. Ia dikenal dengan tulisannya dalam filsafat politiknya. Kemudian ada Ibnu Sina. Ia merupakan seorang penulis yang luar biasa produktif, dan karenanya ia adalah yang tersebar di antara sekalian pemikiran yang menulis karya filsafatnya dalam bahasa Arab. Ibnu Sina seperti halnya dengan Al-Farabi sebelumnya, yang menegakkan bangunan Neoplatonis di atas dasar kosmologi Aristoteles Ptolemy, yang dalam bangunan itu digabungkan konsep pembagian alam wujud menurut paham emanasi. Dalam seperti halnya dengan semua filsuf muslim, Ibnu Sina berusaha membuktikan dimungkinkannya adanya nabi. Berbeda dengan Al-Farabi yang mengaitkan nubuat dengan suatu bentuk imajinasi yang tertinggi. Ibnu Sina mengaitkannya dengan bagian tertinggi sukma, yaitu dengan akal. Berikutnya ada Al-Ghazali, merupakan seorang pemikir sistematis dan rasionalis besar yang menggabungkan falsafah dengan ilmu kalam. Selanjutnya ada Ibnu Rushd. Ia membuat kritik-kritik tandas tersendiri kepada filsafat Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Ia berusaha menunjukkan dalam filsafat terdahulu itu ada unsur neoplatonisnya. Kemudian ada Ibnu Taimiyah. Ia seorang egalitarianis radikal yang metodologi pemahamannya kepada agama menolak otoritas mana saja, kecuali Al-Quran dan Al-Sunnah. Implikasi dari metodologinya itu ialah antara lain bahwa ia menjadi amat kritis kepada hampir semua pemikiran Islam yang mapan, terutama falsafah dan kalam tersebut di atas, tapi juga banyak segi syariat, tasawuf, dan juga lain-lain. Selanjutnya, tokoh yang terakhir itu ada Ibnu Khaldun. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang sangat cemerlang dan termasuk yang paling dihargai oleh dunia intelektual modern. Maka sesuai dengan atmosfer umum saat itu, Ibnu Khaldun juga menolak keras filsafah. Ibnu Khaldun menyanggah kebenaran kosmologi neoplatonis karena menurut dia, pembagian wujud yang berakhir kepada akal pertama itu adalah tanpa dasar dan bersifat sewenang-wenang. Bagi Ibnu Khaldun, antara sejarah dan filsafat saling bertautan. Jika sejarah memberikan inspiratif dan intuitif kepada filsafat, maka filsafat memberikan kekuatan logika kepada sejarah. Teori ini telah membawa ilmu sejarah ke tempat yang terhormat. Eksistensi ilmu sejarah semakin luas, bukan hanya sekedar sains sebagaimana yang dikatakan Charles. Dengan mukadimahnya, Ibnu Khaldun membuktikan keluasan wawasan kajian sejarah. Perlu diketahui bahwa motivasi Ibnu Khaldun menyusun mukadimah adalah karena ia merasakan adanya kekurangan pada ilmu sejarah waktu itu. Ilmu sejarah waktu itu hanya sekedar tarikh dan cerita-cerita yang dijadikan bahan baku dakwah para dai. Ia ingin mendapatkan apa yang sekarang ini disebut hukum-hukum sejarah. Akhirnya ia menciptakan konsepsi tentang sejarah atau teori tentang sejarah dalam menginterpretasikan sejarah, yaitu tentang filsafat sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah dan peradaban merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Sejarah menentukan peristiwa-peristiwa luaran, sementara peradaban atau tamadun menerangkan aspek-aspek dalam yaitu sifat semula bagi suatu peristiwa dalam bentuk kebudayaan. Ibnu Khaldun menyebut teorinya ini dengan Al-Imron, yaitu ilmu tentang pergaulan manusia atau ilmu tentang peradaban. Ia menghendaki ilmu barunya ini hanya dipakai dalam penulisan sejarah. Hukum-hukum sosial yang terdapat di dalamnya hanyalah aturan untuk memeriksa data sejarah. Selanjutnya, bab 6 ada kebangkitan pemikiran abad pertengahan. Bangkit kembalinya ilmu pengetahuan pada abad pertengahan dikenal dengan istilah Renaissance, yang berarti suatu periode peralihan gerakan umum yang meliputi seluruh bidang kehidupan. Suatu yang kemudian mengantarkan proses perkembangan kehidupan Eropa dan untuk selanjutnya dapat mengubah pemikiran dunia ke arah perkembangan peradaban yang modern. Pengertian Renaissance ini sangatlah kompleks. Ia bukan saja sesuai dengan artinya, yaitu melahirkan kembali ilmu pengetahuan dan kebudayaan klasik, tetapi juga sekurang-kurangnya sangat berpengaruh terhadap munculnya paham-paham baru dalam bidang agama, bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, dan juga bidang-bidang lainnya. Salah satu gejala yang ditimbulkan oleh zaman Renaissance adalah suatu paham yang terkenal dalam proses perkembangan Eropa menjadi peradaban modern, yaitu individualisme,
sebuah ciri khas yang dapat dianggap sebagai dasar perkembangan ke arah dunia modern pada saat ini. Istilah Renaissance ini berasal dari golongan humanis yang memuja tinggi zaman Yunani dan Romawi klasik dan menganggap zaman kegelapan. Pandangan golongan Romawi dan golongan agama yang justru menilai tinggi dan menganggap abad pertengahan sebagai zaman kecemerlangan hidup keagamaan. Lahirnya kembali pengetahuan dan kesenian klasik pada zaman Renaissance mula-mula ditemukan oleh para ahli-ahli pikir dan para ahli seni. Renaissance bermula di Italia, didorong dan dibantu oleh sisa-sisa peradaban Romawi yang masih berkembang di ibu kota Konstantinopel melalui kota-kota dagang atau bandar-bandar seperti Venesia, Florence, Napoli, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui bahwa kerajaan Romawi Timur jatuh ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453 Masehi dan ibu kota Konstantinopel diganti menjadi Istanbul. Banyak para cerdik pandai meninggalkan Konstantinopel lari ke Italia, ke kota-kota dagang. Dalam abad pertengahan, hampir dapat dikatakan bahwa individualisme tidak mempunyai peran apapun. Barulah pada zaman Renaissance, individualisme ini memulai menampakkan dirinya, mulai memperoleh arti tersendiri, berperan aktif sehingga mengubah baik secara berangsur-angsur maupun secara radikal pola pemikiran masyarakat pada waktu itu. Tepatlah seperti apa yang dikatakan Jacob Burckhardt bahwa Renaissance adalah suatu zaman di mana manusia menemukan kembali kepribadiannya. Orang Renaissance meniru cara-cara hidup zaman Yunani atau Romawi. Tradisi mulai diabaikan akibat penemuan daerah. Sejarah mencatat bahwa seluruh abad pertengahan bercirikan dua kekuasaan yang sangat menentukan, yaitu kekuasaan feodal atau feodalisme yang menguasai seluruh hidup perekonomian, dan kekuasaan gereja yang menguasai kehidupan rohani serta kehidupan politik. Pada umumnya, dalam abad pertengahan itu terdapat suatu mentalitas yang bercorak duniawi, melainkan corak atau usaha yang diarahkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat. Kekuasaan dalam abad pertengahan ini dipegang terus oleh kedua golongan ini, yaitu feodalisme dan golongan gereja. Sampai menjelang akhir abad pertengahan, di saat mana muncul gejala-gejala kemunduran kekuasaan gereja dan feodal yang diakibatkan oleh adanya sekularisasi atau penduniaan, yaitu suatu perubahan secara radikal dari pandangan hidup abad pertengahan yang serba religius. Ini terjadi pada kira-kira akhir abad pertengahan, sekitar abad ke-13 sampai abad ke-14. Meskipun orang-orang Renaissance banyak meniru cara hidup zaman Yunani ataupun Romawi, tidaklah berarti semua dari zaman klasik tersebut diambil alih begitu saja, melainkan mereka tidak mengherankan karena ciri manusia Renaissance mulai mementingkan dan menghargai rasio, dan tradisi juga mulai diabaikan akibat penemuan daerah baru, yaitu Asia. Turut mempengaruhi segi kehidupan, terutama dalam hal perdagangan dan hubungan internasional. Tidak sesuatu yang lebih revolusioner membalikan pikiran manusia daripada penemuan daerah baru yang mengakibatkan Renaissance ini merupakan abad-abad harapan, optimisme untuk masa depan menggantikan pesimisme abad pertengahan. Di samping itu, uang yang memegang peran penting turut mengubah mental pada zaman Renaissance itu. Dalam bidang politik, raja-raja dengan pemerintahannya berkembang ke arah kekuasaan monarki absolut. Ini sebagai realisasi teori ahli ketatanegaraan yang termasyhur pada zaman Renaissance di Italia, yaitu Niccolò Machiavelli dengan bukunya Il Principe yang terkenal pada waktu itu. Dalam pemerintahan absolut monarki ini, tokoh dan pribadi rajalah yang menentukan kuat tidaknya wibawa seseorang raja terhadap rakyatnya. Pemerintahan yang absolut inilah yang kelak akan didobrak oleh golongan borjuis yang berpaham demokrasi liberal yang menginginkan hak-hak politik untuk kepentingan golongannya. Sekitar abad ke-14, golongan borjuis ini dapat turut mengirim wakil-wakilnya dalam dewan pemerintahan raja. Ini merupakan bibit sistem parlementer yang berkembang dalam zaman modern. Jelas terlihat di sini kekuasaan berada di tangan rakyat yang terdiri atas individu dan bukannya berada di tangan seorang penguasa absolut. Dalam bidang agama, peran individualisme ini menuju ke arah kemerdekaan individu secara batinia. Dengan munculnya kesadaran dan keinsyafan akan harga diri selaku manusia yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maka muncullah tokoh-tokoh agama untuk memperbaiki keadaan gereja.
seperti Martin Luther yang menjadi perombak secara radikal ikatan dogma gereja Romawi. Luther ingin mengembalikan agama Kristen ke ajarannya yang murni dan mengajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk individual yang bertanggung jawab kepada perbuatannya sendiri. Luther sebenarnya hanya bermaksud untuk memperbaiki seremoni atau tata cara ajaran agama dan bukan bermaksud untuk mendirikan ajaran baru. Paham Luther ini banyak mendapat sokongan dari raja-raja kecil di Jerman. Terbukti suatu Kaisar Charles V mengulangi perintah Luther dari Jerman, maka banyaklah raja-raja kecil di Jerman yang memprotesnya, dan dari sinilah awal timbulnya istilah Protestan. Tokoh pembaharu lainnya adalah Calvin. Ia seorang Perancis yang banyak mendapat pengikut dari warga kota atau paura. Calvin mengajarkan penganutnya agar giat bekerja untuk mencapai kesejahteraan di dunia. Oleh karena penganut-penganutnya sudah ditentukan kesejahteraannya kelak di dunia bako. Rahmat Tuhan pada pengikut Calvin direalisasikan dalam bentuk apa saja yang merupakan hasil dari usahanya. Di sini terlihat nyata individualisme terlihat dengan jelas ditonjolkan. Pembaharu lainnya adalah Zwingli dari Swiss. Kemudian pada abad ke-16, pengaruh ajaran Calvin sampai pula ke Skotlandia dan menimbulkan gereja Presbyterian yang melepaskan diri dari pusat gereja Roma. Di Inggris, ajaran Calvin ini banyak penganutnya pada masa Raja Hendrik ke-8 yang mendirikan gereja Inggris dan yang menjadi kepala gereja adalah raja. Gereja yang melepaskan diri dari Roma ini disebut gereja Anglikan. Dalam bidang ekonomi, individualisme ini memegang peran penting. Dasar perkembangan individualisme ini mengalami kemajuan, paham kebebasannya semakin menonjol akibat tersebar luasnya ajaran Calvin. Etika ajaran Calvin mengajarkan bahwa hasil yang diperoleh dari gereja adalah rahmat Tuhan. Untuk ini dianjurkannya kerja keras dan hidup sederhana. Dengan ini timbullah akumulasi kapital yang merupakan awal mula fase perindustrian yang dipercepat dengan penemuan-penemuan baru di bidang mesin, alat perhubungan atau komunikasi, dan munculnya pabrik-pabrik besar. Akibat industri yang semakin produktif, perlu daerah-daerah tempat pelemparan hasil-hasil serta perlunya daerah-daerah sebagai sumber bahan mentah. Maka timbullah hasrat untuk mengadakan ekspansi yang menimbulkan imperialisme, kolonialisme. Dalam bidang ilmu pengetahuan sampai abad ke-17, tipe Homo universalis masih diketemukan, terkenal antara lain Newton di samping ahli ilmu alam, kimia juga seorang tabib. Seiring dengan kemajuan di bidang perekonomian, maka dalam cabang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena ada saling kerjasama yang erat di antara keduanya. Cara memandang secara perspektif pada alam ditambah peran rasio dan pengalaman serta pemakaian rumus-rumus dasar, maka makin pesatlah perkembangan ilmu pengetahuan itu. Terkenal pada abad ke-17 yang merupakan abad matematika, perkembangan ilmu kimia pada abad ke-18 dan ilmu hayat pada abad ke-19. Manusia sebagai hakikatnya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, jika hanya mementingkan individunya saja, maka perjalanan hidup manusia akan berat sebelah. Meskipun pada awal perkembangannya menunjukkan kurva yang menaik dengan munculnya liberalisme, demokrasi liberal, kapitalisme yang mengarah ke imperialisme modern, tetapi akhirnya akan menimbulkan reaksi terhadap dirinya sendiri. Maka sebagai makhluk yang berciri hakikat individu dan berada bersama masyarakat, hendaklah kedua masalah ini bersama-sama memegang peranan, sama-sama berkembang seiring dan saling menopang, sehingga dengan demikian kehidupan manusia akan sejalan dengan apa yang memang telah ditakdirkan baginya. Seluruh abad pertengahan pada umumnya dikuasai oleh golongan gereja dan golongan feodal yang memberikan ciri tertentu bagi zaman itu. Gereja yang menguasai kehidupan rohania dan kehidupan politik atau pemerintahan dengan ikatan dogma ajarannya. Boleh dikatakan mempengaruhi golongan feodal atau feodalisme, berkuasa pula atas kehidupan perekonomian. Keadaan perekonomian yang agraris statis ini turut pula mempengaruhi struktur sosial dan politik pada masa itu. Abad pertengahan adalah zaman di mana manusia kurang menghiraukan duniawi, tetapi lebih banyak mementingkan persiapan untuk kehidupan dunia bako. Dalam abad pertengahan itu terdapat suatu mentalitas yang tidak bercorak duniawi, melainkan corak atau usaha yang diarahkan pada kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat.
Ilmu pengetahuan pada abad pertengahan itu disebut skolastik. Tujuannya adalah untuk membuktikan kekebalan ajaran gereja. Penyelidikan dan eksperimen kedua tiang pengetahuan zaman kita yang juga menjadi sandaran bangsa Yunani tidak atau hampir tidak dikenal orang dalam abad pertengahan itu. Pada umumnya, ahli-ahli sejarah menggambarkan abad pertengahan dan zaman modern atau dunia modern sebagai dua pola yang berbeda. Bahkan lebih dari itu bisa digambarkan sebagai dua pola yang berlawanan sifatnya. Akan tetapi tujuan sejarah tidak hanya puas dengan memberikan gambaran yang diperbedakan bertentangan itu. Lebih jauh sejarah menghendaki latar belakang atau sebab mengapa timbul perbedaan atau perlawanan sifat kedua pola itu. Jika dunia abad pertengahan disebut yang lama atau dunia modern disebut yang baru, maka tentulah timbulnya dunia modern disebabkan oleh runtuhnya atau merosotnya dunia abad pertengahan. Jadi itulah sebabnya oleh karena runtuhnya kekuasaan abad pertengahan, yaitu kekuasaan gereja dan kekuasaan feodal. Kekuasaan gereja dimaksudkan kekuasaan dalam bidang politik atau pemerintahan. Sedangkan kekuasaan feodal adalah kekuasaan dalam bidang ekonomi. Dalam struktur masyarakat abad pertengahan, kaum borjuis yang munculnya menempat tingkat ketiga, akan tetapi kemudian sesudah abad pertengahan, tampak bahwa kaum borjuis atau middle class itulah yang mempelopori jalannya sejarah modern. Dalam masyarakat abad pertengahan, sebagai warisan zaman Yunani, timbul suatu pendapat umum bahwa bekerja dan berjual beli itu hanyalah patut bagi hamba-hamba saja. Mungkin pendapat ini timbul sebagai akibat adanya struktur masyarakat yang bertingkat-tingkat yang disebabkan oleh sistem perekonomiannya yang agraris tadi. Sistem ekonomi yang semacam ini hanya dapat bertahan dalam daerah yang masih sedikit penduduknya. Apabila penduduk makin bertambah, maka tenaga untuk mengerjakan tanah-tanah itu pun berkelebihan. Situasi selanjutnya berupa revolusi Puritan, perang-perang saudara, dan berbagai-bagai revolusi di Eropa merupakan sebagian sebab-sebab perubahan dalam berbagai aspek kehidupan Eropa yang mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-17. Lebih-lebih memberikan kesempatan bagi pertumbuhan kekuatan berjuis dalam membantu raja-raja untuk mendirikan nation state. Perang besar antara negara seperti Perang 100 tahun sejak abad ke-14, 15, dan permulaan abad ke-16 memainkan peran penting dalam pembentukan sentimen nasional karena peperangan selalu merupakan kekuatan pendorong ke arah tumbuhnya patriotisme. Akibat kekacauan yang lama itu, timbullah kesadaran dan kebutuhan bahwa negara sekarang adalah suatu kesatuan yang penting dari segalanya, dan pemerintahannya adalah suatu kekuasaan di mana semua orang berlindung dan diperintah. Itulah sebabnya kota-kota atau borjuis menyokong dengan uangnya raja-raja untuk memulihkan kembali kekuasaannya dan tumbuhlah negara-negara sentral yang kuat. Dengan tumbuhnya centralized territorial state yang menjatuhkan kekuasaan dan prestis gereja dalam lapangan politik, di mana peran borjuis dalam membantu mendirikan negara-negara sentral itu penting sekali. Dengan inilah kaum borjuis mulai memasuki bidang politik atau pemerintahan sebagai balas jasa dari raja dan bermula usaha kaum borjuis ke arah pendirian demokrasi. Negara-negara sentral ini tumbuh pula suatu bibit yang kelak akan menjadi racun baginya, yang akan menjadi lawannya, yaitu demokrasi yang menjadi idaman kaum borjuis. Pada abad ke-14 dan ke-15 di Eropa terjadi suatu krisis di mana masyarakat feodal mengalami kemerosotan dan mulai lenyap. Krisis ini disebabkan oleh kemenangan raja-raja dalam menciptakan nation state yang dipusatkan. Berhasilnya raja-raja ini mencapai maksudnya adalah berkat bantuan daripada kaum borjuis yang haus akan keamanan dan kelancaran perdagangannya. Raja-raja ini dalam usahanya mengkonsolidasi dan mempertahankan batas daerahnya perlu uang yang banyak. Salah satu jalan yang ditempuhnya ialah menaikkan pajak-pajak kepada tuan-tuan tanah feodalis itu. Bagi tuan-tuan tanah, kenaikan pajak ini tidak menjadi soal besar karena mereka dapat saja menaikkan pula pajak bagi petani-petani sewanya itu, jika mungkin lebih banyak dari yang dibebankan pada mereka. Jika upah petani dinaikkan sedang produksi relatif tetap, maka kerugianlah yang akan mengancam. Tetapi jika tidak, maka mungkin petani itu tidak akan tahan, lalu mereka pun meninggalkan pertaniannya, lari ke kota-kota untuk mencari lapangan hidup yang baru.
Bagi masyarakat feodal, urbanisasi ini menimbulkan kelumpuhan yang besar yang akhirnya petani berangsur-angsur lenyap. Mula-mula di Inggris, kemudian di Prancis atau Revolusi Prancis pada tahun 1789 dan terakhir itu terjadi di Rusia pada tahun 1917. Di lapangan ekonomi, kaum borjuis menyediakan jalan bagi perkembangan kapitalisme yang memberikan dinamika baru bagi Eropa ke arah imperialisme modern, menyebabkan benua Asia dan Afrika meringkuk di bawah kekuasaan Eropa. Dapat dikatakan bahwa kaum borjuis dengan kekuasaan ekonominya merombak tata susunan lama atau abad pertengahan dan kemudian mendirikan tata susunan baru yang demokratis, dunia modern, serta menyebabkan penyimpangan Eropa dari pola umum abad pertengahan itu, sehingga mengaburkan pandangan dunia luar terhadap dasar-dasar kebudayaan Eropa. Selanjutnya memasuki bab ketujuh, yaitu kaum intelektual di negara-negara berkembang. Negara berkembang adalah belahan umat manusia yang setelah Perang Dunia Kedua bersama dengan negerinya terbebas dari penjajahan Barat. Penjajahan Barat diawali oleh pemburuan terhadap rempah-rempah Nusantara, terutama di Maluku, kemudian dikembangkan melalui pengacakan seluruh dunia non-Barat untuk dapat membawa segala yang berharga ke dunia Barat. Pada pihak lain, Barat semakin membengkak dengan kemajuan, kekuasaan, keilmuan, dan teknologi dengan bangsa-bangsa jajahan sebagai landasan percobaan. Doktrin-doktrin yang membenarkan penjajahan dilahirkan di Barat yang semua merugikan pihak-pihak bangsa yang dijajah. Produk penjajahan atas dunia ketiga secara budaya adalah mentalitas bangsa jajahan yang belum tentu dapat hilang setelah 3 generasi bangsa itu hidup dalam kemerdekaan politik. Karena mentalitas bangsa yang dikalahkan berabad akan melahirkan kebudayaan bangsa kalah demi survivalnya sebagai bangsa kalah. Produk jajahan atas dunia ketiga secara budaya pada pihak penjajah adalah demokrasi parlementer, hak asasi yang dua-duanya memberi jaminan pada setiap individu untuk tumbuh menjadi kuat untuk dan atas namanya sendiri. Sedang pengalaman penjajahan berabad membentuk mentalitas sebagai bangsa unggul dan penakluk yang juga tidak mudah hapus dalam 3 generasi setelah bangsa-bangsa itu kehilangan jajahannya. Apalagi dunia ketiga dalam upayanya mengembalikan harga diri banyak berlindung pada apa yang mereka namai kebudayaan asli dan kadangkala tidak mengindahkan sumber sosial historisnya. Penjajahan atas dunia non-barat diawali oleh perlombaan mendapatkan rempah-rempah Nusantara, entah karena kebetulan atau entah karena rancangan sejarah secara teori. Nusantara pula yang mengawali putusnya penjajahan internasional sebagai tempat di mana mata rantai imperialisme dunia paling lemah dengan lahirnya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Beberapa hari setelah itu menyusul Vietnam. Dari Indonesia ke daratan Asia merambat ke Afrika, kemudian ke benua Amerika Latin. Semua itu terjadi karena faktor keberhasilan dari Indonesia dan Vietnam sebagai percobaan sejarah. Imperium Inggris yang kepayahan keluar dari Perang Dunia II dan mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan di Indonesia, melepaskan dadanya dengan jalan damai untuk tidak menjadi payah lagi. Menurut Sahibul Hikayat, yang dimaksudkan dengan kaum intelektual adalah kaum yang menempatkan nalar atau pertimbangan akal sebagai kemampuan pertama yang diutamakan, yang melihat tujuan akhir upaya manusia dalam memahami kebenarannya dengan penalarannya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ada yang menggugat bila sampai di situ saja fatal, kaum intelektual artinya penalarannya belum sampai pada suatu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya, terutama pada umat manusia. Sebaliknya, kaum intelektual bukan sekedar bagian dari nasionnya, ia pun nurani nasionnya karena bukan saja dalam dirinya terdapat gudang ilmu dan pengetahuan, terutama pengalaman nasionnya juga ia dengan isi gudangnya dapat memilih yang baik dan yang terbaik untuk dikembangkan, memiliki dasar dan alasan paling kuat untuk menjadi resolut atau tegas dalam memutuskannya atau tidak. Hinduisme telah membagi masyarakat dalam kasta-kasta yang relevansinya masih terasa. Kaum intelektual berada dalam kasta Brahmin. Intelektual biasanya dianggap sebagai manusia bebas dan kreatif yang terus-menerus mencari kebenaran. Untuk mencapai tujuan mulianya, intelektual tidak segan menempuh kehidupan yang tidak lazim dan menolak menjadi bagian dari arus utama dalam masyarakat. Tanpa pamrih adalah ciri yang lain karena bukan uang, pangkat, dan kenikmatan duniawi yang dicari.
Akibatnya, tidak jarang mereka terpaksa berjalan sendiri dan kesepian seperti yang diungkap Arief Budiman dalam pidato di Melbourne University beberapa tahun lalu. Pengkhianatan kaum intelektual karyanya adalah kritik tajam terhadap mobilisasi kebencian dalam kasus Albert Dreyfus, kapten tentara Perancis keturunan Yahudi yang dituduh menjual rahasia negara kepada pasukan Jerman. Ia mengecam kesetiaan buta kaum intelektual terhadap doktrin keamanan negara dan menuduh mereka berkhianat terhadap nilai kebebasan dan hak-hak individu yang diperjuangkan revolusi Perancis. Intelektual yang mengabdi negara memiliki sejarah panjang. Intelektual adalah bagian tak terpisahkan dari penjajahan selama berabad-abad. Nama-nama besar dalam berbagai bidang ilmu seperti John Stuart Mill bersesakan dalam birokrasi rumah dagang dan negara kolonial. Pada abad ke-20 menghadirkan contoh-contoh yang lebih telak lagi. Di Jerman, semasa Nazi ribuan peneliti dan ilmuwan segala bidang direkrut untuk mendukung proyek Aryanisasi Hitler. Kamp konsentrasi seperti Buchenwald dan Auschwitz disulap menjadi laboratorium raksasa menggunakan penghuninya sebagai objek eksperimen yang mengerikan. Hubungan intelektual dengan rezim fasis hanya dalam bidang ilmu alam atau kedokteran. Seperti yang dikatakan tadi, intelektual yang mengabdi pada negara memiliki sejarah panjang. Di Rusia, hubungan ini diperkuat pada tahun 1725 saat negara membentuk akademi ilmu yang mencakup semua bidang keahlian. Hampir semua ilmuwan bergabung dalam lembaga penelitian atau perkumpulan ahli. Setelah revolusi Bolshevik, tradisi itu dilanjutkan kali untuk melayani kepentingan revolusi. Beberapa lembaga seperti berkembang pesat dan menjadi masyhur di lingkungan akademik seperti Institut Fisika Teknik di Ukraina yang didirikan pada tahun 1928. Tentu banyak intelektual yang memilih tidak bergabung dalam birokrasi atau lembaga tertentu. Berakhirnya Perang Dunia melahirkan perseteruan baru di antara negara-negara pemenangnya dan membawa bentuk hubungan intelektual dan penguasa yang berbeda. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memegang peran utama sama-sama menggalang ribuan intelektual menjadi penasihat, pemberi legitimasi atau perpanjangan tangan birokrasi yang memikirkan strategi dan teknik penaklukan. Politik luar negeri menjadi sangat menentukan dan untuk itu para penguasa perlu pengetahuan cukup tentang keadaan negeri lain. Kenyataan ini tidak berarti bahwa semua pusat kajian wilayah adalah perpanjangan tangan CIA atau badan pemerintah lainnya. Tapi terlepas dari variasi hubungan dan lembaga yang terbentuk masa itu, Perang Dingin membawa dampak serius bagi perkembangan ilmu dan kehidupan intelektual. Sekalipun hanya sebagian intelektual yang mengabdi pada kepentingan strategis seperti itu, landscape keilmuannya secara umum tetap sangat terpengaruh. Mereka memang relatif bebas merancang, mengumpulkan bahan dan meneliti, tapi akhirnya harus berhadapan dengan keinginan lembaga dana serta ketiadaan kontrol terhadap penggunaan hasil karya mereka. Di zaman modern, gejolak politik dan ekspansi modal semakin mempersempit jalan sepi intelektual yang ingin berpikir bebas, mandiri, dan lepas dari segala kepentingan. Dimulai dari kampanye menuntut penghapusan senjata atom, dewan ini terus mengecam perlombaan senjata nuklir serta petualangan militer negara-negara besar di berbagai belahan dunia. Jurnalis dan pengarang dunia ketiga di tahun 1950-an membentuk berbagai perhimpunan sebagai tindak lanjut politik non-blok yang dicanangkan Soekarno. Sejarah pemikiran adalah sejarah para pemikir, sejarah kaum elit yang dengan kepandaiannya mampu mengabstraksikan fenomena sosial dan gejala lainnya ke dalam bahasa intelektual dan ilmiah. Dalam dunia pemikir, kaum cendekia dianggap elit karena keterasingan mereka dari dunia umum. Karenanya, filsuf adalah orang yang paling elit di antara deretan kaum terpelajar tersebut. Untuk seorang filsuf seperti Ibnu Sina, derajat keelitan seorang filsuf dapat dilihat pada cara mempersepsikan kebenaran. Menurut filsuf Muslim asal Persia ini, kebenaran yang dicapai oleh para filsuf berbeda dengan kebenaran yang dicapai oleh orang awam ataupun orang biasa.
karena cara dan metode pemahaman yang dipakai oleh kedua kelompok tersebut berbeda. Inilah dikotomi yang paling jelas antara kelompok elit dengan massa. Selanjutnya, bab 8 ada wacana intelektual kritik terhadap paradigma modern. Pasca Perang Dingin, berbagai spekulasi wacana mencoba menangkap berbagai akar permasalahan sosial yang akan muncul. Huntington dengan keras kepala menawarkan paradigma peradaban dalam upaya menganalisis akar konflik dunia. Sebagai tanggapan terhadap tesis Fukuyama bahwa sejarah telah berakhir, Samuel Huntington beranggapan bahwa manusia di masa mendatang akan mati membela eksistensi kebudayaannya. Memang tidak dapat disangkal bahwa berbagai konflik yang muncul belakangan ini bersumber dari perbedaan keyakinan individu-individu dalam peradaban tertentu. Belakangan ini telah muncul dari berbagai pandangan epistemologis, baik positivisme, fenomenologi, strukturalisme, hermeneutika, materialisme historis, sampai dengan postmodernisme. Semua aliran epistemologis tersebut telah tumbuh subur dengan berbagai pengikutnya. Seperti kaum muda, berbagai alternatif pilihan tersebut telah menjadi jalan keluar bagi pencarian intelektual yang tidak akan kunjung berakhir. Di tangan kaum muda intelektual mudalah ke depan, berbagai paradigma keilmuan tersebut akan tumbuh dan tersebar luas sebagai paradigma modern. Paradigma memberikan dasar pandangan, asumsi, cara kerja, serta kriteria mengenai bagaimana kebenaran ilmiah seharusnya diraih. Paradigma modern berspekulasi mengenai hal-hal yang bersifat universal. Mereka melupakan arti penting tindakan individu. Jika ditelusuri, cara pandang yang demikian memang tidak lepas dari pengaruh pandangan filosofis tertentu. Studi historis yang dipakai untuk memprediksi masa depan telah menjadi ciri khas mazhab Jerman. Pandangan ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia dan sudah menjadi keyakinan kebenaran bagi kaum intelektual modern. Tanpa mengabaikan makna sejarah, kita patut menengok penemuan terbaru dalam bidang yang lebih spesifik. Penemuan Olson tersebut jelas-jelas telah mematahkan wacana sosial yang cenderung bersifat rasial, termasuk wacana Huntington. Dengan kata lain, kesimpulan Olson adalah bahwa kita sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama. Perubahan susunan DNA lah yang membuat kita berbeda. Jadi, berbagai bentuk perbedaan warna kulit, budaya, dan kecerdasan adalah perbedaan yang hanya bersifat topeng. Perbedaan tersebut tidak lain merupakan akibat dari faktor lingkungan, bukan dari asal-usul genetik yang berbeda. Sebagian besar masyarakat kita memang masih hidup di atas kultus dan dogma. Jalan satu-satunya untuk melepaskan itu semua adalah melalui program pembebasan. Artinya, bagi kaum intelektual, tugas sebenarnya ialah merumuskan visi yang lebih jauh mengenai kemerdekaan individu. Walaupun ajaran pembebasan telah lama muncul, akan tetapi sedikit sekali yang mampu melaksanakan ataupun menyebarluaskan dengan visi yang benar-benar menggugah. Sedangkan dalam bidang pedagogi, pembebasan modern kita akan mendapati tokoh-tokoh seperti Paulo Freire, Ivan Illich, sampai dengan Mahatma Gandhi dari India. Manusia-manusia tersebut merupakan sekelompok intelektual bebas yang tidak henti-hentinya berjuang memberikan kecerahan terhadap umat manusia. Kembali ke wacana paradigma intelektual modern yang juga menjadi alasan adanya tulisan ini, yaitu makin maraknya serta simpang siur berbagai gagasan yang sekarang muncul. Memang tidak dapat disangkal bahwa peran media massa, baik cetak, elektronik, ataupun blog, memang sangat membantu bagi pendidikan masyarakat modern. Dengan kata lain, apa yang menjadi problem sekarang dan di masa depan tidak lagi permasalahan sarana bagaimana intelektual bebas menyebarluaskan gagasannya. Dalam ilmu hadis, kita mengenal adanya persyaratan yang sangat ketat menyangkut siapa periwayatnya dan bagaimana hadis atau berita itu dapat saling terhubung dari satu guru ke murid atau dari satu orang ke orang lain. Namun demikian, tidak sembarangan orang bisa memberikan dan menerima hadis. Ada persyaratan yang sangat ketat menyangkut intelektual dan moral dari orang-orang itu atau perawi.
Di dalamnya terdapat penilaian terhadap kekuatan hafalan, kecerdasan, bahkan menyangkut aspek moral dan kredibilitas seperti kejujuran, tidak pernah disaksikan melakukan dosa kecil maupun besar, memiliki kesolihan, dan lain-lain. Apabila selama ini kaum intelektual dipandang suci dari politik, itu merupakan penilaian yang sama sekali keliru. Wilayah kampus tidak sekedar berbicara tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus tidak pernah steril dari gejolak politik praktis. Kenyataan tersebut dapat disimak pada sejumlah intelektual yang sengaja terlibat aktif dalam beberapa partai politik. Kiprah intelektual dalam kepartaian tentu saja dimaksudkan untuk merebut kekuasaan. Banyak pula kaum intelektual yang menduduki kursi direktur jenderal, staf ahli, bahkan menteri. Semua itu bukti bahwa kaum intelektual sangat lekat dengan kekuasaan politis. Pengilmiahan atau saintisasi politik dan teknokratisasi kekuasaan pasti merengkuh kaum intelektual. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan yang dipelajari dan diajarkan intelektual pun mengandaikan keterlibatan dalam pertarungan politik. Ilmu pengetahuan tidak sekedar berbicara tentang ontologi atau bentuk dan sifat dasar realitas, atau epistemologi, yaitu relasi ilmuwan dengan objek yang dikajinya, namun juga membahas aksiologi, yaitu sikap dan tindakan ilmuwan dalam konteks sosial dan politik. Masalah aksiologi ini membuka pertanyaan tentang keterlibatan kaum intelektual dalam politik. Apakah mereka harus melakukan perubahan atau sekedar menjaga status kemapanan? Problem yang layak dibicarakan adalah peran intelektual dalam rezim politik. Dalam kondisi semacam ini terdapat beberapa jenis intelektual. Zygmunt Bauman mengontraskan intelektual sebagai legislator dengan intelektual sebagai interpreter atau penerjemah. Sebagai legislator, intelektual melegislasikan nilai-nilai universal dalam wujud memberikan pelayanan kepada lembaga-lembaga negara. Sebagai penerjemah, kaum intelektual menafsirkan teks, peristiwa publik, dan artefak-artefak lain, serta mengerahkan pengetahuan tertentu untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Gagasan Bauman itu membuka cara pandang bahwa intelektual dapat bersikap partisan, memihak negara atau masyarakat. Inilah pilihan etis yang harus digariskan. Berpihak kepada negara berarti memapankan rezim politik yang sedang berkuasa. Memihak masyarakat bermakna melakukan perubahan. Selalu ada kaum intelektual yang berwatak konservatif, ada pula kaum intelektual yang memiliki sikap progresif. Baik buruk atas keterpihakan itu adalah risiko yang harus ditanggung. Sebab negara tidak selalu berbuat keliru, masyarakat pun tidak selalu bertindak benar. Pandangan keterlibatan intelektual dalam kekuasaan secara jelas dikemukakan oleh Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937. Menurut Gramsci, semua manusia pada prinsipnya merupakan intelektual karena memiliki kemampuan berpikir dan rasional. Hanya semua manusia tidak mempunyai fungsi sosial intelektual. Intelektual modern tidak sekedar berbicara, melainkan harus mengarahkan dan mengorganisasikan masyarakat melalui perangkat aparatus ideologis seperti media massa dan pendidikan. Gramsci membagi intelektual menjadi dua jenis, tradisional dan organis. Intelektual tradisional adalah kelas yang terpisah dari masyarakat. Intelektual organis mengartikulasikan melalui bahasa, kebudayaan, perasaan, serta berbagai pengalaman masa rakyat yang tidak mampu disuarakan. Intelektual organis adalah hukum terpelajar yang memihak rakyat dengan merombak dan menunjukkan sikap kritis terhadap kemapanan. Persoalan yang dihadapi kaum intelektual di Indonesia saat ini lebih kompleks, sebab semua pasangan calon presiden, wakil presiden mengklaim sebagai pembela rakyat. Dalam situasi itu, intelektual organis yang langsung mendukung dan memberdayakan kaum tertindas sulit diidentifikasi. Dalam masa modern, salah satu kecenderungan penafsiran Al-Quran adalah
keterkaitannya dengan gagasan tentang pembaharuan pandangan dunia, wacana, dan praktik kaum muslimin agar mereka mampu menghadapi dan merespon tantangan dunia modern dan modernitas. Al-Quran tidak ragu lagi merupakan sumber utama dan pertama Islam yang tidak pernah kering. Ia juga menjadi sumber intelektual dan refleksi spiritual sepanjang sejarah. Karena itu, berbagai tafsir Al-Quran, apakah lengkap 30 juz atau sebagian juz, surat atau bahkan kumpulan ayat-ayat dalam bidang tertentu terus bermunculan, ditulis kalangan tertentu, tetap ditulis sampai sekarang ini oleh ulama dan intelektual muslim. Dalam masa modern, salah satu kecenderungan penafsiran Al-Quran adalah keterkaitannya dengan gagasan tentang pembaharuan pandangan dunia, wacana, dan praktik kaum muslimin agar mereka mampu menghadapi dan merespon tantangan dunia modern dan modernitas. Pembaharuan itu dalam terminologi umum bisa dikenal sebagai tajdid atau pembaruan dan islah atau reformasi. Pembaruan seperti itu pada dasarnya memiliki dimensi ganda. Pertama, sebagai upaya untuk mengungkapkan kembali dimensi otentik wahyu dalam rangka menghadapi tantangan sejarah. Kedua, untuk membawa dan sedikitnya membimbing realitas historis yang ada dan berkembang agar sesuai dengan ukuran-ukuran universal dan transenden yang terkandung dalam Al-Quran. Pembaruan seperti itu pada dasarnya mempunyai dimensi ganda. Paradigma, wacana, dan praktis tajdid dan islah, baik langsung maupun tidak, berarti mempertanyakan, menantang, dan bahkan menolak status quo pemikiran dan praktik Islam tertentu. Dan perdebatan dan kontroversi yang bukan tidak sering berujung pada konflik masih saja terus berlangsung di kalangan kaum muslimin. Wacana tajdid dan istilah itu di kalangan ulama, intelektual, dan pemikir muslim modern jelas juga tidak monolitik. Terdapat banyak perbedaan di antara mereka, termasuk juga dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Dan boleh jadi satu pemahaman dan penafsiran tertentu dipandang sebagian muslim sebagai sudah menyimpang. Dalam konteks kajian ilmiah dan akademis, perbedaan tersebut menarik untuk disimak. Mereka ini memang pada dasarnya bukanlah mufasir, tetapi lebih sebagai intelektual yang menawarkan pemahaman dan penafsiran tertentu atas pandangan dunia kaum muslimin terhadap Al-Quran atau pendekatan tertentu untuk memahami Al-Quran dalam konteks tantangan dunia modern. Maka misalnya menarik membaca pembahasan tentang tawaran Fazlur Rahman tentang kerangka bagi pemahaman kandungan etika legal Al-Quran, atau Nurholis Majdid tentang pemahaman Al-Quran dalam konteks keragaman keagamaan dan toleransi. Selain itu, ada juga diskusi tentang pemikiran beberapa intelektual muslim lain tentang Al-Quran, mulai dari Muhammad Arkon, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Mujtahid Sabestari, Muhammad Talbi, sampai Muhammad Saraur dan Sadik Naihum. Sebagian pemikir ini bagi kalangan muslim dipandang kontroversial, dan juga ada nama-nama yang belum dikenal di Indonesia. Selain itu, secara intelektual berakar pada tradisi pemikiran Islam, jelas juga dipengaruhi berbagai wacana pemikiran lain, khususnya Barat. Tetapi seperti dikemukakan Taji Faruqi dalam pengantarnya, mereka berangkat secara sadar dari tradisi kultural dan tekstual Islam dan berdaya upaya untuk berpegang pada kerangka kerja Islam. Namun mereka sangat boleh jadi menimbulkan kontroversi ketika banyak memberikan tekanan pada pendekatan interpretatif terhadap Al-Quran. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sikap dan peran intelektual adalah kemampuan bersikap secara kritis dan mampu melihat sebuah fenomena hanya sebagai bagian kecil belaka dari spektrum dan struktur ilmu, wacana, situasi sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Maka ciri khas intelektual selain berkadar ilmu pengetahuan yang teruji dan dapat dipercaya, juga terbuka, kritis, dan fleksibel dalam berpikir.